Halo semua, perkenalkan nama saya Andrian Firmana Sebakti dengan NIM 210306080. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu dosen Latifi Denasari, SPT, MP. Baiklah, di sini saya akan menggunakan sampel yang menggunakan ayam jantan dengan nama ilmiahnya itu Gallus domesticus. Baiklah, di sini terlebih dahulu kita akan mengetahui bagian-bagian dari tubuh unggas. Yang pertama itu ada caput, itu kepala, ada leher itu atau dengan kolum. Yang ketiga itu ada ekstremitas anterior atau sayap. Selanjutnya itu ada trunkus atau badan. Selanjutnya itu ada ekstremitas posterior, itu sepasang kaki, dan ada caudal, itu adalah ekor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari bulu-bulu unggas. Yang pertama itu ada plumae, yang biasanya terdapat pada sayap dan ekor, terdiri dari vexillum ataupun bendera bulu yang terletak di kanan dan kiri. Radius yaitu sebagai penyokong bulu, calamus sebagai tempat melekatnya pada kulit. Yang kedua itu ada plumulae, yang ini memiliki vexillum ataupun bendera bulu yang bercabang, calamus yang pendek. Dan yang terakhir itu yang ketiga, ini Philoplumulae yang memiliki bentuk seperti pohon beringin kecil dan terdapat barabai pada ujung dari bulu tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian tubuh unggas. Yang pertama yaitu kepala ataupun caput. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu rostrum, itu paruh. Yang kedua itu maxilla, itu rahang atas. Selanjutnya ada mandibula, itu rahang bawah. Selanjutnya ada cofumoris, itu rongga mulut. Selanjutnya ada cera, itu tonjolan pada pangkal paruh. Selanjutnya ada nostril, itu lubang hidung, ada terdapat di sebelah kiri dan ada juga terdapat di sebelah kanan. Selanjutnya itu ada organel visus, yaitu mata di sebelah kiri dan mata di sebelah kanan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari tubuh unggas yang kedua, yaitu cervix ataupun leher. Fungsi dari cervix ini adalah untuk menghubungkan caput dengan trunkus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari tubuh unggas yang ketiga, yaitu trunkus ataupun badan. Bulu-bulu trunkus ini terbagi menjadi 5 bagian menurut letaknya. Yang pertama itu ada tentrikes, itu bulu yang menutupi badan unggas. Yang kedua itu ada retrikes, itu bulu yang menutupi pangkal ekor. Selanjutnya yang ketiga itu ada remiges, itu bulu yang menutupi sayap unggas. Selanjutnya ada parapestrum, itu berfungsi untuk menutupi bulu unggas bagian bahu. Dan yang terakhir itu ada alas pula, itu bulu yang menutupi badan unggas, bulu-bulu halus yang menutupi terhadap badan unggas. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tubuh unggas, ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior ini yaitu mengalami modifikasi membentuk sayap yang disokong oleh tulang-tulang. Di antaranya yaitu ada humerus, itu tulang lengan atas ini sebagai penghubung. Selanjutnya ada ulna, itu tulang hasta yang paling besar. Selanjutnya ada itu radius, itu tulang pengumpil yang kecil. Selanjutnya itu ada oska carpala, itu tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada carpa metacarpus, itu tulang telapak tangan. Selanjutnya ada digiti, yaitu jari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tubuh unggas, yaitu ekstremitas posterior. Di sini disokong oleh tulang-tulang, yaitu
ada MERS itu tulang paha, selanjutnya ada tibiatarsus, selanjutnya ada patella itu tulang lutut kecil, selanjutnya ada metatarsus ini yang menghubungkan antara pergelangan dengan tapak kaki. Selanjutnya itu yang terakhir ada phalanges, yaitu jari-jari dari tubuh unggas ini sebanyak 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan susunan dari alat pencernaan daripada unggas. Yang pertama itu makanan masuk melalui kofumoris ataupun itu rongga mulut. Selanjutnya itu masuk ke esofagus ataupun kerongkongan. Dan selanjutnya itu masuk ke dalam crop, itu tempat penyimpanan sementara makanan, dan masuk menuju proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Selanjutnya masuk ke gizzard ataupun ventriculus. Di sini terdapat banyak otot untuk membantu pencernaan, dan di sini terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh batu-batu kecil. Selanjutnya itu ada intestinum tenue. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada duodenum yang berbentuk U, dan di tengahnya terdapat pankreas. Selanjutnya ada jejunum, merupakan usus yang paling panjang dan dapat diukur kepanjangannya. Di jejunum ini terdapat mesenterum yang seperti laring dan dimiliki banyak pembuluh darah di dalamnya, dan batas jejunum itu adalah di tenggorokan kecil yang disebut ventriculus. Selanjutnya itu ileum, batasnya sampai di persimpangan sebelum atau usus buntu. Di siklus ini terjadi pencernaan secara fermentasi. Selanjutnya hasil fermentasi tadi masuk ke usus besar. Usus besar di sini ataupun intestinum erasum. Selanjutnya masuk ke kloaka. Di kloaka ini memiliki 3 saluran, yaitu saluran urin, feses, dan saluran reproduksi. Selanjutnya dari kloaka maka makanan akan keluar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan daripada unggas. Yang pertama itu ada nares, itu lubang hidung. Selanjutnya ada kofumaris, itu mulut. Selanjutnya ada glotis, itu lubang sebelum lari, dan seterusnya itu ada laring, bronchus, dan pulmo, itu adalah paru-paru. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang praktikum anatomi dan fisiologi ternak. Jika ada salah dan ataupun pengucapan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.